Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah power tools dari brand yang warnanya hitam. Apalagi kalau bukan Dolis ya teman-teman ya. Sudah kelihatan dari baju saya nih ya, Dolis. Terakhir kali kita review produk Dolis itu kalau nggak salah mesin circular saw cordless ya. Udah lama juga itu saya review ya. Nah, ini baru datang lagi nih produk dari Dolis. Ini adalah electric circular saw. Jadi sama-sama circular saw, tetapi yang kemarin kita ulas adalah yang menggunakan baterai. Kali ini yang kita ulas yang menggunakan listrik konvensional atau yang masih pakai kabel. Tipenya adalah BA117. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, di sini ada beberapa keterangan seperti mereknya ya, Dolis, lalu ada tipenya, ada gambar dari produknya, dan juga ada nih, garansi 2 tahun dari Dolis ya. Di sini juga ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka untuk kemasannya. Ya, di sini saya dapat kaos polo dari Dolis, lumayan ya, nanti kita akan pakai. Lalu berikutnya ada kitab-kitabnya. Ada kartu garansinya, di sini ada alamat untuk service centernya Dolis. Ada di beberapa kota besar Indonesia. Kalau mau dibaca silakan di-post. Dan ini ada 2 lembar ya teman-teman ya. Yang satunya nanti harus kalian kirim untuk mendaftarkan garansinya. Kirimnya ke sini nih. Ada alamatnya, PT Niagamas Lestari Gemilang. Dan untuk garansinya 2 tahun ya. Tadi di depan sudah ada tuh, ada stikernya 2 tahun garansi. Selanjutnya ada buku petunjuk penggunaan, sudah berbahasa Indonesia, tidak perlu lagi diterjemahkan. Kita juga dapat pisau, ini yang 7 inci dan 40T ya. Untuk arbor ukurannya 2 cm. Lalu dapat parallel guide. Dan terakhir mesinnya nih, kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk boxnya sudah kosong ya. Nah ini dia, dari bentuknya sih mirip seperti mesin circular saw merek Gendrik ya teman-teman ya. Untuk build quality yang pertama parallel guide-nya. Nah ini material bahannya adalah logam yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Di sini ada angka-angkanya yang di deboss ya. Dan untuk parallel guide-nya ini bisa dikatakan tipis ya untuk material bahannya. Jadi kurang kokoh menurut saya nih. Ini kalau kita bengkok-bengkokkan, maka langsung bengkok nih. Nah, gampang sekali untuk berubah bentuk. Nih ya. Sangat mudah untuk dibengkokkan. Jadi menurut saya sih kurang tebal untuk material bahannya, kurang kokoh. Lalu untuk blade-nya, ini nanti langsung saja kita gunakan untuk memotong, biar ketahuan bagaimana kualitasnya. Karena kalau dilihat seperti ini saja nggak akan ketahuan ya teman-teman ya. Kita langsung ke menu utamanya. Mesin circular saw. Nah, seperti perkiraan saya tadi, ini bentuknya sama seperti produk Gendrik pada umumnya ya. Padahal untuk Dolis ini bisa dikatakan bukan produk Gendrik. Untuk blade covernya ini material bahannya adalah coran aluminium. Di sini ada embosan merek Dolis, lalu ada embosan tulisan circular saw juga di sini. Lumayan rapi. Lalu untuk blade guard-nya, ini plastik ya untuk material bahannya, plastik ABS. Lalu untuk plat base, material bahannya adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Dan untuk tingkat ketebalannya bisa dikatakan standar ya, tidak tebal dan juga tidak tipis. Lalu kita lihat bodinya, material bahannya adalah plastik ABS. Nah untuk bodinya ini bagus nih, untuk plastiknya bagus, kesan kokohnya dapat, finishingnya juga rapi, tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Oke ya untuk plastiknya. Dan tidak ada grip karet pada handle-nya, jadi hanya plastik saja. Saya pikir tadi ada grip karetnya ya, kalau ada grip karet lebih mantap lagi menurut saya. Nah ini tidak ada yang melebar-lebar ya. Jadi nyaman di tangan dan ada embosan merek Dolis lagi di sini. Embosannya juga rapi. Untuk build quality sih standar aja ya teman-teman ya, tidak ada yang istimewa. Sekarang kita akan menguji tingkat kepresisian blade terhadap plat base-nya. Kita lihat ya yang pertama apakah blade-nya ini siku terhadap plat base atau tidak. Untuk pengaturan kemiringan sudah saya mentokin di 0 derajat ya. Tetapi di sini tidak ada garis yang pasti. Tidak ada garis yang pasti ya. Jadinya saya posisikan di tengah saja, biar tidak salah. Kalau kalian mendapat unit seperti saya, ya lebih baik diberikan tanda ya, agar tidak melenceng. Lalu untuk posisi dari blade-nya juga sudah saya mentokin. Sudah yang paling bawah ya. Kita lihat di sini apakah siku atau tidak. Blade bagian belakang. Siku ya, tidak ada gap. Nih.
Lalu untuk blade bagian tengah, ini yang mengganggu ya, untuk blade guard yang mengganggu. Siku, tidak ada gap. Dan untuk blade bagian depan, nah ini juga posisinya oke ya, tidak ada gap. Siku 90 derajat. Berikutnya kita akan melihat jarak antara blade bagian belakang dan blade bagian depan. Apakah jaraknya sama atau tidak. Saya menggunakan alat bantu penggaris seperti ini ya. Yang pertama untuk blade bagian depan. Ya, udah mentok ya. Sudah mentok. Dan untuk jaraknya adalah 9,7 ya, 9,7 cm untuk blade bagian depan. Sekarang kita pindah ke blade bagian belakang. Ya, sudah mentok juga. Untuk blade bagian belakang 9,8 ya. Ada gap 1 mili. Kalau depan tadi 9,7, ini 9,8 cm. 1 mili masih bisa ditoleransi ya. Biar lebih yakin kita ukur lagi nih untuk blade bagian depannya. Ya, udah mentok ya. Sudah mentok. Kita lihat lagi. Sama ya, 9,7 cm untuk blade bagian depan. Dan untuk blade bagian belakang tadi di angka 9,8. Jadi bedanya 1 mili. Untuk fitur yang pertama ada blade guard pastinya untuk melindungi kita dari pisaunya. Lalu berikutnya di sini ada tombol on off yang dilengkapi dengan trigger lock. Jadi apabila kita tekan trigger locknya, maka tidak perlu lagi tekan trigger, dia akan menyala terus-menerus ya. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi triggernya. Lalu berikutnya di sini ada spindle lock untuk mengunci blade agar bisa kita ganti. Lalu ada pengaturan kemiringan sampai dengan 45 derajat, ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Lalu di sini ada slot untuk parallel guide dan ada penguncinya di sini. Lalu untuk mekanisme naik turun mata pisau masih model yang jadul ya teman-teman ya. Yang di belakang sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan menurut saya sih kalau yang seperti ini rentan goyang ya, rentan goyang sehingga kurang presisi. Dan ini juga agak seret ya. Jadi pada saat kita naikkan dan kita turunkan itu agak seret, agak susah untuk dioperasikan. Ya, sekelas Dolis menurut saya sih agak mengecewakan ya. Harusnya bisa lebih oke lagi. Lalu untuk fitur berikutnya di sini ada tempat untuk kunci L-nya. Dan untuk karbon brush-nya penggantiannya sudah di luar, jadi tidak perlu bongkar bodi lagi apabila karbon brush-nya habis. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat konsumsi listrik tanpa beban. Suara motornya lumayan halus dan untuk konsumsi listrik tanpa beban di angka 400-an watt. Jadi untuk listrik 450 watt tidak recommended ya. Sekarang kita akan cek RPM dan juga tingkat kebisingan. Untuk RPM-nya di angka 5.391,8 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 103,6 desibel. Suaranya standar ya untuk sebuah mesin potong.
Untuk uji performa di sini kita akan memotong kayu mahoni ya, ketebalannya 6 cm kurang lebih. Biar lebih yakin kita akan gunakan penggaris ya. Nah, ini ya. 5,9 ya. Harusnya kalau melihat spesifikasinya terpotong dengan sempurna harusnya ya teman-teman ya. Kita langsung coba. Terpotong dengan sempurna. Pisaunya tajam ya, tidak ada bekas terbakar. Tetapi debunya kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi debunya itu berantakan kemana-mana ya. Tetapi untuk pisau dan juga untuk performa mesin tidak ada masalah. Sekarang kita akan coba potong freehand tanpa alat bantu. Saya sudah buat garis di sini ya teman-teman ya. Kita akan memotong mengikuti garis yang telah saya buat. Ya, masalahnya di debunya ya teman-teman ya. Jadi debunya itu random banget kemana-mana. Jadi saya sarankan harus pakai masker ya, biar nggak kesedot debunya. Kita akan lihat apakah presisi untuk potongannya. Oke, sekarang kita lihat apakah presisi atau tidak. Ya, untuk hasilnya lumayan bagus ya. Nih ya, tidak ada gap. Siku 90 derajat. Sebaliknya sama ya teman-teman ya. Oke ya. Sekarang kita akan melihat tingkat kepresisian dari paralel guide-nya ya teman-teman ya. Kita akan memotong kayu mahoni ketebalan 2 cm. Kita lihat nanti apakah lebarnya sama semua ataukah berbeda-beda. Nah, ini dia untuk hasil potongannya. Kita lihat ya apakah dari ujung ke ujung lebarnya sama atau tidak. 2 cm ya teman-teman ya. Ini 2 cm. Masih oke 2 cm ya. 2 cm. Nah, makin ke ujung makin kecil nih. Nah, ini nih ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada gap ya, kurang lebih sekitar 1 mili lah ya. Nih gapnya, bisa kelihatan ya. Nah, inilah akibatnya kalau blade bagian depan dan blade bagian belakang tidak sama. Ini dia. Gapnya akan terlihat di ujung nih. Di sini pas 2 cm. Ya, pas 2 cm. Sementara kalau bagian ujungnya kurang 1 mili. Sekarang kita akan motong miring 45 derajat ya. Nah, karena
blade guardnya ini nyangkut ya, nyangkut dia. Jadi nyangkutnya di mana bang? Nyangkutnya di sini nih. Nih, nyangkutnya di plat base-nya sini nih. Pada saat kita miringkan 45 derajat, nyangkut seperti ini. Jadi kalau memotong bevel 45 derajat, lebih bagus kita tahan aja langsung ya. Kita tahan langsung aja seperti ini. Agar tidak mengganggu pada saat kita melakukan proses pemotongan. Medianya adalah kayu mahoni ketebalan 2 cm. Saya menggunakan alat bantu siku seperti ini ya. Nih, bisa dilihat ya, dia nggak turun lagi karena nyangkut, ya kan? Nah, dia nyangkut lagi di sini. Nih, jadi 2 kali nyangkut ya. Sekarang kita lihat untuk hasil potongannya. Nah, untuk hasil potongannya bagus ya teman-teman ya. Tidak ada masalah. Dapat membentuk sudut 90 derajat dengan sempurna. Nih. Cakep ya. Kalau kita menggunakan penggaris nih ya, biar lebih yakin, nih hasilnya pas 45 derajat, tidak ada gap ya. Tapi tadi ya kendalanya pada saat kita motong miring, blade guardnya nyangkut. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Dolis BA117, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga Dolis BA117 ini adalah 800 ribuan. Link pembelian ada pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality terus terang, saya agak kecewa ya teman-teman ya. Karena ini di luar ekspektasi saya. Saya kan sudah beberapa kali mereview produk dari Dolis dan belum pernah ada yang mengecewakan untuk build quality-nya. Kali ini untuk yang BA117 ini terus terang saya kecewa untuk build quality-nya. Yang bagus di sini hanya material bahan plastik bodinya saja. Selainnya, ya bisa dikatakan sama saja dengan produk generik pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi dengan harga yang ditawarkan menurut saya, kalau kita bandingkan dengan produk generik, ya tidak jauh beda. Jadi saya kecewa dengan build quality-nya. Apalagi pada saat kita gunakan tadi, ada yang nyangkut-nyangkut ya. Ada yang nyangkut-nyangkut sehingga tidak nyaman menggunakannya. Itu menandakan untuk potongannya memang tidak presisi ya, tidak difikirkan dengan matang untuk strukturnya. Lalu untuk fitur bisa dikatakan ini juga ketinggalan zaman menurut saya. Karena ya ini udah tahun 2024 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat produk generik di pasaran ya. Untuk mekanisme naik turun mata pisau sekarang sudah di samping. Rata-rata sudah di samping. Sementara untuk Dolis BA117 ini masih di belakang sini ya. Ini kan brand kelas menengah. Seharusnya ya fitur sudah kekinian juga lah. Lalu tidak ada pembuangan debunya ya. Sehingga pada saat kita gunakan tadi, debunya itu kemana-mana ya, jadi tidak fokus di satu titik, berhamburan kemana-mana, kurang nyaman digunakan jadinya. Untuk spesifikasi tidak ada komplain, speknya udah sesuai dengan spek tertulis. Lalu yang terakhir untuk performa, tenaga dari motornya juga oke ya, tidak ada kendala untuk tenaga dari motornya. Lalu pisau bawaannya juga tajam, tidak ada masalah juga. Kita gunakan untuk memotong tidak ada terasa loose power sama sekali. Yang jadi masalah adalah tingkat kepresisiannya. Jadi menurut saya apabila kalian pemula, ya ini kurang cocok untuk kalian ya teman-teman ya. Tetapi bagi kalian yang sudah suhu, yang memang fanatik dengan produk Dolis, ya silakan aja. Tapi harus dikalibrasi terlebih dahulu sehingga pisaunya itu bisa sejajar ya teman-teman ya. Tadi pada saat kita gunakan untuk memotong, ya hasilnya ya seperti yang kalian saksikan ya. Jadi ada gap ya teman-teman ya. Walaupun tidak terlalu kelihatan gapnya, beda 1 mili, tetapi apabila kita motongnya lebih panjang lagi, itu bisa lebih besar lagi gapnya. Jadi untuk kesimpulannya, harga 800 ribu apakah worth it untuk dibeli? Ya ini mohon maaf ya Dolis ya, saya dengan berat hati mengatakan ya untuk kali ini nih BA117 ini kurang worth it lah untuk dibeli ya. Karena kita bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah, bisa dapat, susah saya ngomongnya jadinya ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, harus jujur ya teman-teman ya.
Dengan harga yang lebih murah kita bisa dapat kualitas yang lebih bagus ya. Tetapi untuk BA117 harga 800 ribuan saya rasa kurang worth it. Tetapi kalau harganya 500 ribuan oke lah ya. Dan tidak lupa ya, garansi dari Dolis juga lumayan lama 2 tahun. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.